Nah, sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya, di depan gua di sini ada yang namanya kulkas inverter, yaitu freezer 6 rak. Jadi ini mati. Akibat matinya yaitu mesinnya sudah tidak berfungsi. Bagaimana caranya untuk bikin mesin inverter dibikin manual? Jadi ini udah ada penggantinya R134A jadul ya. Dan ini bagus, masih kompresinya udah sangat luar biasa. Nanti bagaimana kita kontrol isi dalemannya atau cairannya atau olinya agar nanti dipasang ke sini bisa muat atau bisa pas seperti itu. R600A, jadi kita udah nggak pakai yang namanya kompresor bawaannya. Mana caranya untuk bikin manual agar si freezer ini bisa terpakai? Yuk ikutin terus channel Ade Gagal Tenar, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Kita copot, kita pasang, dan kita rakit. Oke. Freon R600A bisa mengakibat kebakaran, jadi memang harus bersih sahabat YouTube. Harus benar-benar yang namanya kosong. Dan nanti saya mau pakai yang namanya kompresor ini R134A ya, jadul, buat dipasang di situ. Nah, sahabat YouTube, untuk mengetahui isi takaran yang ada dalam tabung second ini yang jadi kita mengetahui dulu isi dalam takaran oli tersebut. Ada kemungkinan kotor, ada kemungkinan kurang. Jadi sebelum kita pasang ada kalanya kita cek. Ini udah gue siapin potongan aqua ya untuk melihat isi takaran oli tersebut. Nah, sahabat YouTube, inilah salah satu yang namanya tertera di dalam tabung tersebut ya, olinya. Jadi ini udah cukup bagus, jadi udah nggak diragukan lagi ya. Jadi seperti inilah salah satu yang namanya oli bagusnya ya, yang ada di dalam kompresi kompresor tersebut. Ini udah cukup ya sahabat YouTube. Dan cara masukinnya gampang. Tinggal bagaimana cara pemasangan kompresor ini ke freezer tersebut. Sebelum kita pasang mesin, kita mau flushing dulu agar tidak ada kotoran atau oli yang tersumbat pada pipa-pipa tersebut ya. Jadi kita buat seperti ini. Sahabat YouTube, kalau nggak yakin dengan alasan kita seperti ini, jadi kita pakai kaca ya hasilnya. Jadi setiap ada alasan kalau memang tidak terjangkau bawahnya, jadi kita pakai kaca ya sahabat YouTube. Tinggal kita flashing agar si kotoran atau sisa-sisa oli bisa keluar dari sini. Dan ini salah satu alat vakum gua ya, modelnya kayak seperti kayak gini. Karat sisa-sisa oli yang ada di dalam evaporator kondensor bisa bersih ya sahabat YouTube. Jadi ini kita pasang ke sini agar bersih. Oke, kita lanjut colok. Nah sahabat YouTube, sengaja ini tidak dibuka ya, karena memang posisinya ini masih bagus dan kita bisa menghemat. Karena flashing ini dari pengeluaran kondensor masuk ke dalam ke evaporator, terus masuk lagi ke bagian pembuangan filter oli-oli yang nempel di bagian kondensor evaporator filter tersebut. Nah seperti ini sahabat YouTube, sangat luar biasa.
Memang ini tidak mampet ya, posisinya bagus. Kita vakum atau kita sedot, yang ini pindah ke sini. Tinggal kita vakum atau kita balikin udaranya ya, kita sedot mulai dari atas lari ke bawah ke sini. Pengen tahu tekanan dianya itu bisa bekerja normal atau tidak, seperti itu. Oke. Setelah itu kita lihat lasan kita itu bagus apa enggaknya ya. Dari sini biar akurat. Kita sambung pakai tembaga ya. Ini juga kita pakai tembaga agar kita bisa mudah cara kerjanya seperti ini. Nah, seperti inilah salah satu rencananya sahabat YouTube. Pipa hisap ini belum dipasang, jadi kita mau flashing body dulu ya, ngetes tekanan kompresor sampai evaporator, kondensor, filter, dan keluarlah dari sini yang namanya si bagian pipa daya hisap ya sahabat YouTube. PTC overload, kita mau pressing. Jadi kita colok, mesin udah hidup dan ini aman, ini juga aman. Jadi kita bisa pegang jalur pipa tersebut. Nah, flashing body udah selesai, ini bagus. Semua pipa-pipa udah tersambung, tinggal kita arahan bagian yang namanya termostat sama PTC ke relay sama ke listrikan ya sahabat YouTube. Di bagian inverter yang kita ambil masing-masing bagiannya, yaitu kabel power yang kita ambil ini kita gunting aja, nggak jadi masalah. Nah, jadi yang kita ambil ini nanti bawaannya sudah tidak terpakai. Sisa yang terpakai hanya kabel termostat sama power ya sahabat YouTube. Urutan kabel yang kita pakai dari termostat ada kuning sama hitam. Di sini kabel PLN ada coklat sama warna biru. Dan PTC sama overloadnya kita pakai warna biru sama hijau. Nah, bagian PTC kita kasih warna biru, bagian overload kita kasih warna hijau ya sahabat YouTube. Inverter dirubah ke manual, warna biru kita pakai ke kuning dari overload. Kita jaga-jaga dulu ya pakai kabel bakar. Nah, dari PTC kita lari ke power atau ke kabel PLN. Dari overload kita lariin ke termostat yang satu ya, kabel warna hitam. Nah PLN lari ke termostat satu,
Dari termostat lari ke overload 1, dari PLN lari ke PTC 1, dan ini kita buat nanti grounding ya. Nah seperti inilah salah satu yang namanya inverter dibuat manual ya. Kita tempel di bodi. Nah ini udah rapi, udah selesai, tinggal kita vakum. Yang di dalam kandungan sini sampai habis, baru nanti kita isi freon, oke? Jadi kita copot, tinggal kita masalah pengisian si freon. Freonnya kita pakai R134A, setara sama oli sama kompresornya. Kita kasih tekanan di 50 PSI dulu ya sahabat YouTube. Dan kita tambah lagi. Langsung kita hidupkan. Dan kita siapin tanggal ampere di 00. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, tinggal kita colok. Aman. Dan jarum jam berjalan dengan baik. Dan kita tunggu sampai proses pendinginan itu merata agar meningkat daya tahan tubuhnya dia. Nah, seperti itu pengisian freon udah selesai dan ini udah bagus ya. Tinggal kita cek bagian depan asnya. Dari termostat kita pakai yang mid ya. Jadi nggak terlalu dingin karena memang udah pengaturannya udah normal. Nah sahabat YouTube, kita coba lihat ke dalam. Oke. Wow sahabat YouTube, 6 rak dengan salju yang sangat luar biasa nih sahabat YouTube. Ini udah jadi es, ini jadi es, ini jadi es, ini jadi es. Wah, seperti inilah salah satu yang namanya gambaran inverter dibuat manual sahabat YouTube. Ikutin terus channel Ade Gagal Tenar, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Gua tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.